Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jangan lupa dijawab salamnya ya. Baik. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Salam jumpa, salam kenal dengan Bapak, anak-anakku sekalian, para peserta didik baru kelas 10 ya. Nah, yang tahun ini kita agak berbeda ya situasinya. Dalam suatu seperti ini kita belum bisa bertatap muka, tidak bisa berkenalan langsung, tapi insya Allah itu tidak mengurangi semangat kita untuk saling mengenal, semangat kita untuk saling bersilaturahmi, termasuk semangat kita untuk melakukan pembelajaran meskipun melalui daring ya. Nah baik, untuk pembelajaran daring PAI pertemuan pertama ini ada pepatah mengatakan bahwa tak kenal maka tak kenal maka ta'aruf gitu ya. Tak kenal maka ta'aruf. Perkenalan, nama Bapak adalah Usep Mulyana SPP. Ini kelahiran tahun 90 atau lebih lengkapnya 7 Maret tahun 1990 ya. Bapak asli dari Sunda, Turki, turunan Kidul ya. Nah, Bapak saat ini tinggal di Karangpawitan. Kalau asli tinggal di Kecamatan Pakenjeng, Desa Depok lengkapnya. Kalau dari Pakidulan ke sana ya. Bapak alumni dari SMA 15 Garut juga, dan Allah mentakdirkan Bapak untuk kembali lagi ke sekolah itu untuk mengabdi insya Allah. Mudah-mudahan ini menjadi jalan kita bersilaturahim, jalan kita untuk saling bersama-sama belajar dan bersama-sama berharap kita mendapatkan ridha Allah Subhanahu wa taala, bersama menemani teman-teman sekalian untuk meraih sukses insya Allah, mudah-mudahan ya. Nah, di kelas 10 ini Bapak mengajar pelajaran PAI untuk pendidikan agama Islam kelas 10 seluruhnya dari IPA 1 sampai 10 IPS 4, dan Bapak juga diamanahi menjadi wali kelas ya, wali kelas 10 IPA 4. Nah, insya Allah ke depan kita akan sering bersilaturahim, ke depan kita akan saling bekerja sama bersama-sama dalam pendidikan, khususnya di SMA 15 Garut. Mudah-mudahan Bapak sebagai pelayan kalian, Bapak sebagai pelayan pendidikan, mudah-mudahan bisa membantu kalian jika ada hal-hal yang berkaitan dengan belajar, khususnya dengan pelajaran PAI. Insya Allah kita bisa sharing gitu insya Allah. Jadi jangan canggung gitu ya. Nah, pelajaran PAI ini sedikit ya Bapak menjelaskan apa ya kontrak belajar mungkin ya. Nah, dalam pembelajaran PAI kita belajar seperti biasa dengan yang lain gitu kan. Kalau nilai mengikuti insya Allah. Tetapi yang paling penting khusus pelajaran PAI, khusus pelajaran yang Bapak ampu, yang paling penting yang harus Anda perhatikan adalah yang pertama kehadiran. Nah, kehadiran itu syarat mutlak pertama baik untuk kenaikan kelas ataupun untuk selamatnya nilai gitu. Itu pertama adalah kehadiran. Nah, jadi Bapak lebih memberikan kredit yang positif ya, memberikan penghargaan yang setinggi-tingginya bagi anak-anak yang memperhatikan kehadiran ya, baik kehadiran tatap muka langsung, dan sekarang itu tidak kita mungkinkan. Kita berdoa saja mudah-mudahan secepatnya keadaan buruk ini berlalu dan secepatnya keadaan baik yang indah akan datang menghampiri kita insya Allah ya. Jadi poin pertama adalah kehadiran, termasuk dalam kegiatan daring pun yang paling pertama diperhatikan baik untuk penilaian ataupun untuk salah satu syarat kenaikan kelas. Yang pertama yang Bapak ampu ya, yang Bapak pegang, yang pertama adalah kehadiran. Itu yang paling penting. Makanya nanti Bapak akan berikan link setiap pembelajaran Bapak, itu akan Bapak perhatikan link absensi kehadiran online yang insya Allah menggunakan Google Form ya. Insya Allah tidak akan terlalu sulit ya. Kita akan, kalau ada hal-hal yang sulit, ada yang tidak bisa atau belum bisa menggunakan aplikasinya, kita sama-sama belajar, kita sama-sama saling membantu, kita sama-sama saling support insya Allah ya. Nah, jadi poin pertama adalah kehadiran, itu yang paling penting ya. Yang kedua adalah dalam tugas, melaksanakan tugas atau proses gitu ya. Nah, proses, karena apapun jadi kita tidak melihat hasil akhirnya, oh ini tugasnya jadi seperti ini begitu, tidak, tetapi prosesnya dalam mengikuti pelajaran itu ya. Jadi setiap proses diikuti, setiap alur diikuti, kemudian apa-apa metode-metode yang kita gunakan diikuti, maka insya Allah nilai kalau ataupun kenaikan kelas itu mengikuti juga insya Allah, tidak akan dipersulit untuk nilai ya. Yang paling penting satu kehadiran, yang kedua adalah bisa mengikuti proses yang Bapak jalankan gitu ya. Nah, metodenya tadi sudah sedikit disinggung ya.
Jadi metodenya menggunakan Google Form, kemudian juga WhatsApp group tentu insya Allah kita akan gunakan. Ada juga menggunakan Classroom ya. Kita buka kelas di Classroom. Insya Allah kita sama-sama bantulah, tidak akan terlalu sulit ya. Nah kemudian juga bisa dengan dibantu kali-kali ya. Kalau misalkan suatu waktu kita membutuhkan Zoom ya kita pakai. Walaupun tidak akan sering menggunakan Zoom ya. Karena tidak semua orang bisa dan mampu menggunakan Zoom. Begitupun juga dibantu dengan aplikasi lain. Salah satunya aplikasi online bisa menggunakan YouTube ya. Nah termasuk video ini. Tetapi itu juga tidak akan terlalu sering ya. Ataupun juga bisa menggunakan link-link materi yang lain. Atau hanya sekedar dari buku sumber. Nah, nanti teman-teman kan ada buku sumber dari buku perpustakaan ataupun LKS, kita akan gunakan itu insya Allah ya. Nah itu mungkin ya, yang pertama adalah kehadiran, yang kedua mengikuti proses, yang ketiga adalah disiplin. Nah itu poin yang paling penting ya. Disiplin harus diperhatikan. Disiplinnya disiplin waktu. Kita sama-sama saling memperhatikan waktu. Kalau misalkan belajar dari jam 8 sampai jam 9 atau 8 sampai jam 10 ya standby di situ. Karena itu adalah salah satu proses, termasuk salah satu penilaian dan kriteria kenaikan kelas juga ya. Nah, kemudian disiplin waktu, yang kedua adalah disiplin dalam berpakaian. Jadi meskipun belajar di rumah, tetap Bapak akan memperhatikan, menilai dalam segi berpakaian yang rapi. Kalau perempuan yang muslimah ya, perempuan yang muslimah itu wajib pakai jilbab, karena itu kewajiban bagi ananda sekalian ya. Kalau muslim haram pakai jilbab karena muslim laki-laki ya. Kalau muslimah perempuan, jadi muslimah wajib pakai jilbab ya. Yang tidak biasa nggak apa-apa, kita belajar sedikit demi sedikit, step by step, karena itu adalah kewajiban dari Allah, bukan dari Bapak. Bapak hanya sebatas menyampaikan ya. Nah jadi yang perempuan diharapkan menjaga auratnya, yaitu senantiasa menggunakan jilbabnya. Disiplin laki-laki dalam berpakaian juga tetap sopan. Kemudian rambut nih laki-laki ya, rambut yang diwarna-warni atau rambut yang panjang tolong dirapihkan ya, karena itu untuk keindahan, untuk kerapian kalian juga. Karena kan kita enak melihatnya kalau rambutnya rapi, udah ganteng, rambutnya rapi, tidak diwarna-warni, insya Allah itu jadi indah gitu ya. Nah jadi untuk laki-laki pakaian pertama, yang kedua adalah rambut yang panjang, yang gondrong dirapihkan. Nah, dirapihkan itu poin yang termasuk penilaian gitu ya. Nah selain itu juga metode tadi sudah, kemudian disiplin waktu, sumber belajar tadi satukan dengan metode, ada menggunakan internet, kemudian juga menggunakan LKS atau paket ya. Nah Pak, bagaimana kalau yang tidak bisa daring? Nah ini dia ya, karena tidak semua orang bisa, misalkan yang di daerah atau di mana, atau karena terkendala kuota, atau karena terkendala fasilitas ya. Jadi yang tidak bisa daring, tolong silakan hubungi Bapak langsung. Yuk kita belajarnya mau seperti apa, mau bagaimana. Insya Allah kita luring. Kalau perlu tatap muka, misalkan di mana, di luar beberapa pertemuan bisa. Kalau yang tidak bisa daring, atau Bapak buat tugasnya luring, kalian ambil tugasnya bisa di sekolah atau di mana sesuai dengan tempat yang kita sepakati, ambil tugasnya, kerjakan di rumah, nanti berikan lagi ke Bapak. Bisa. Yang penting ananda tetap harus bisa belajar ya. Jadi jangan sampai situasi kondisi yang kurang baik itu menghalangi Anda untuk belajar. Tetap harus belajar. Maka solusinya kita cari bareng-bareng gitu ya. Nah, kemudian materi ajar untuk PAI ini ada 6 bab ya di semester 1. Yang pertama iman kepada Allah, yang kedua menutup aurat, yang ketiga kepribadian seorang muslim, bab yang keempat itu sumber hukum Islam, bab yang kelima dakwah Rasulullah SAW periode Makkah, dan bab 6 menjadi muslim yang unggul. Kalau yang di buku paket nanti sudah buku sumber ada, tinggal dibuka ya. Yang di LKS juga ada, yang kalau yang beli LKS ya. Kalau yang tidak beli LKS juga tidak apa-apa, kalian bisa mencatat atau bagaimana, yang penting punya sumber belajar gitu ya. Nah itu untuk tahapan perkenalan pertemuan pertama kita ya di pelajaran PAI ini. Nah itu mungkin ya, mudah-mudahan ke depan kita saling bisa kenal insya Allah ya. Semakin lama kita bersama insya Allah semakin kita bisa saling mengenal ya. Itu untuk pengenalan PAI. Nah apakah pertemuan sekarang ada tugas? Ya tetap ya harus ada timbal balik sebagai bukti kehadiran bagi ananda sekalian kepada Bapak gitu ya. Jadi tugasnya tidak akan terlalu sulit untuk pertemuan pertama ini ya, harap diperhatikan baik-baik. Ananda cukup menyimpulkan saja dari 6 bab materi yang akan kita bahas ya. Nah, maksudnya adalah silahkan ungkapkan yang sudah Ananda dapatkan menurut bahasa Ananda sendiri ya, bahasa kalian sendiri tentang satu ya, buat kesimpulan. Nanti di Google Form ya, ada di bawah kesimpulan, di bawahnya silakan, atau rangkuman, di bawahnya nanti isi ya di Google Form. Bab 1 apa?
Nah, kalian silahkan simpulkan di bab 1 iman kepada Allah, kira-kira yang dimaksud iman kepada Allah itu bagaimana maksudnya? Nah, uraikan sedikit aja, nggak usah panjang-panjang ya. Silahkan sesuaikan di paragraf, nanti bisa 5-10 kalimat lah cukup ya. Jadi yang dimaksud bab 1 iman kepada Allah itu seperti apa? Ini Bapak ingin mencari tahu pemahaman kalian sejauh mana. Nah, untuk sebagai bahan pegangan Bapak dalam mengajar kalian nanti ya. Ulangi lagi, bab 1 silakan simpulkan secara umum menurut bahasa kalian sendiri bagaimana atau apa yang dimaksud dengan iman kepada Allah. Uraikan minimal 5 kalimat ya, sampai 10 kalimat lah, jangan terlalu panjang, atau 2 paragraf cukup lah ya. Kemudian yang kedua, menutup aurat. Nah, bagaimana yang dimaksud dengan menutup aurat dalam Islam itu seperti apa? Silahkan uraikan ya. Kemudian yang bab 3, kepribadian seorang muslim. Kepribadian seorang muslim yang baik itu yang seperti apa? Kepribadian seorang muslim yang dipandang baik dalam pandangan Allah, baik dalam pandangan Rasulullah, baik dalam pandangan Quran, baik dalam pandangan manusia itu muslim yang bagaimana? Silahkan diuraikan. Kemudian bab 4-nya, sumber hukum Islam itu apa saja? Ya, nah itu mah simpel ya, sumber hukum Islam apa saja. Kemudian yang bab 5, dakwah Rasulullah SAW periode di Mekah. Simpulkan bagaimana Rasul mendakwahkan Islam di Mekah. Nggak usah panjang-panjang, disimpulkan saja. Dan yang keenam, menjadi muslim yang unggul. Bagaimana ciri-ciri muslim yang unggul itu? Ya, itu saja tugasnya, tidak akan terlalu banyak. Kalian Google Form-nya bisa diisi di bawah link video ini. Itu saja untuk pertemuan pertama ya. Pertemuan pertama dalam pembelajaran PAI. Kita berdoa mudah-mudahan kita semua ananda sekalian, ananda sekeluarga ya, mudah-mudahan senantiasa berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala, keberkahan dalam berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Sampaikan salam hormat kepada Bapak Ibu ananda sekalian. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan. Afwan jidan fi sabilillah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.